Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Syarah Al-Usul As-Sittah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada asas yang terakhir, yaitu Al-Aslus Sadis, asas yang keenam yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim. Kita di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, al-aslus sadisu, prinsip yang keenam yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim adalah raddu syubhatil lati wada'aha syaitanu fi tarkil qur'ani was sunnati. Itu membantah syubhat, kerancuan wada'aha syaitanu yang diletakkan oleh syaitan fi tarkil qur'ani was sunnah, untuk meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, untuk meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wattiba'il ara'i wal ahwa'i al-mutafarriqati al-mukhtalifati. Wattiba'i, dan mengikuti al-ara'i, pendapat wal ahwa, dan selera-selera al-mutafarriqah al-mukhtalifah, yang bermacam-macam dan berbeda-beda. Ya. Jadi prinsip yang keenam ini adalah membantah tudingan atau tuduhan untuk meninggalkan atau ajakan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti selera-selera atau pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Wahya itu apa maksudnya? Annal Qur'ana wa sunnata, bahwasanya Al-Quran dan Sunnah la ya'rifuhuma illal mujtahidul mutlak, tidak bisa diketahui sama sekali kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Ya. Jadi yang tahu Quran Sunnah itu harus seorang mujtahid mutlak. Kalau bukan mujtahid mutlak maka nggak bisa sama sekali tahu Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah demikian? Kita lihat. Ya. Kita lihat komentar dari Syekh Saleh. Hadza wal aslul akhir. Ini adalah prinsip atau pokok yang terakhir. Wa huwa muhimmun jiddan. Dan ini penting sekali. Yaitu apa? Wa huwa annahum yaqul. Bahwasanya ada sebagian orang yang mengklaim, yang mengatakan inna la na'rifu ma'anil kitabi was sunnati. Sungguhnya kita ini nggak bisa mengetahui makna Al-Quran dan Sunnah. Jadi makna Quran dan Sunnah itu tidak bisa diketahui. Wala yumkinu an na'rifahuma. Wala yumkinu, dan tidak mungkin an na'rifaha, untuk kita mengetahui makna Al-Quran dan Sunnah. La ya'rifuha illal ulama'ul kibar. Tidak bisa mengetahui Al-Quran dan Sunnah kecuali ulama kibar. Wa yuqalu lahum, maka kita jawab gitu kan. Ini tuduhan ini kita jawab. Al-Quran fihi asya'u wadihatun ya'rifuhal ami wa ya'rifuha al-muta'allimu. Al-Quran, di dalam Quran itu sebenarnya ada ada hal-hal wadihatun yang gamblang, yang jelas. Ya'rifuha al-ami wa ya'rifuha al-muta'allim. Yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun dan bisa dipahami oleh al-muta'allim, pembelajar, santri. Jadi Quran itu begitu ya sifatnya. Ada hal-hal yang memang itu bisa diketahui oleh semua orang. Jadi nggak harus mujtahid mutlak, enggak. Juga ada hal-hal yang hanya diketahui oleh santri, pembelajar. Taqumu biha al-hujjatu 'alal khalqi, yang mana hujjah itu tegak atas semua orang. Artinya semua orang bisa memahami itu. Jadi udah nggak bisa seseorang itu kemudian berargumentasi, saya tidak tahu, saya nggak tahu hal ini. Nah, itu nggak bisa.
Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada asya wadihah, ada hal-hal yang jelas, yang gamblang. Nanti kita lihat. Wa fi asya'u la ya'rifuha illal ulama. Dan di dalam Al-Quran juga terdapat hal-hal ya la ya'rifuha illal ulama, yang tidak mengetahuinya kecuali para ulama. Jadi ada yang diketahui oleh semua orang, ada yang diketahui oleh santri, pelajar, penuntut ilmu, ada yang diketahui cuma oleh para ulama. Wa fihi asya'u, dan di dalam Al-Quran juga ada hal-hal la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala, yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi nggak semuanya itu kemudian yang bisa memahami cuma ulama, enggak. Ada yang bisa diketahui oleh orang awam. Contohnya apa? Tentang tauhid, tentang perintah bertauhid, itu semua orang harus tahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerapkan standar ayat-ayat tentang tauhid itu untuk bisa diketahui oleh semua orang. Kenapa? Karena tauhid ini inti, asas gitu kan. Kalau yang tahu itu cuma mujtahid mutlak, cuma ulama-ulama besar, maka cuma orang-orang yang kuliah di universitas Islam, maka yang awam-awam itu kasihan, petani, tukang beca, kemudian orang-orang desa yang sekolahnya cuma sampai SD itu kasihan. Kenapa nggak tahu? Karena nggak tahu. Nah, jadi yang kayak gitu itu diketahui oleh orang-orang awam. Tapi ada juga yang diketahui cuma oleh para ulama. Hal-hal yang cuma diketahui oleh para ulama. Contohnya apa? Contohnya ayat-ayat tentang bagaimana istinbat hukum. Nanti kita lihat caranya istinbat hukum. Dan ada hal-hal yang cuma diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contohnya ayat surat-surat atau huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Qur'an. Alif lam mim. Nah, itu maknanya cuma Allah saja yang tahu. Bahkan hampir semua mufassir itu tidak berdalam-dalam ketika untuk menafsirkan ayat tersebut. Kemudian kita lihat, na'am, ya, yujadu fil Qur'ani wa sunnati umurun la ya'rifuha illal mujtahidul mutlaq. Didapati di dalam Al-Qur'an dan sunnah itu hal-hal yang tidak diketahui kecuali oleh mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu orang atau ya seseorang yang sudah mencapai derajat tertentu untuk bisa menggali hukum sendiri, menggali hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu nanya kepada ulama atau alim. Itu namanya mujtahid mutlak. Kalau kondisi kayak kita ini ya awam gitu kan, harus nanya sama ulama, sama yang tahu gitu kan. Bahkan zaman sekarang tidak ada mungkin mujtahid mutlak itu hampir tidak didapati lagi. Contohnya mujtahid mutlak itu siapa ya? Imam yang 4 itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu contoh-contoh mujtahid mutlak. Orang yang sudah memperoleh atau mencapai derajat bisa mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi di dalam Al-Quran memang ada hal-hal yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang person-person tertentu seperti itu. Lakin akan tetapi itu jadu asya'u katsiratun ya'rifuhal awam. Tapi didapati juga hal-hal yang banyak yang orang awam itu bisa tahu. Wa ya'rifuha al-muta'allimu alladzi haza ala qadrin yasirin minal ilmi. Dan juga ada hal-hal yang bisa diketahui oleh muta'allim, pembelajar, santri, alladzi haza ala qadrin yasirin, yang mana dia itu baru saja baru belajar gitu, ala qadrin yasirin, baru saja belajar, qadrin yasirin, ilmunya baru awal-awal, minal ilmi, dari ilmu. Contohnya apa yang bisa diketahui oleh semua orang? Mislu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la nusyriku bihi syai'a. Nah ini, lihat. Sembahlah Allah saja dan janganlah tusyriku bihi syai'a. Kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ini ayat ini kalau kita baca, kita tahu, semua orang langsung tahu, oh iya, ini perintah tauhid. Perintah tauhid ini Allah setting, Allah bikin, semua orang tahu.
Nggak harus mujtahid mutlak, nggak harus ulama. Semua orang tahu. Bahkan orang yang paling bodoh gitu, tapi nggak sampai level idiot gitu ya, nggak sampai level junun, itu tahu ayat ini maksudnya apa. Dibikin sama Allah seperti itu. Wa qauluhu, dan contohnya firman Allah Ta'ala, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Tempat kembalinya adalah neraka. Wa mithlu, dan contohnya, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Nah, ayat ini semuanya orang tahu, baik awam maupun ulama maupun pembelajar santri tahu. Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Deketin aja nggak boleh, apalagi zinanya. Wa mithlu, dan contohnya, hurrimat alaikumul maitatah. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian, al-maitah, bangkai. Artinya makan bangkai itu haram. Makan bangkai itu haram. Nah, ini yang disebut dengan maklumun minad din bid-darurah. Semua orang dianggap tahu. Hukum syirik, hukum tauhid, hukum zina, hukum makan bangkai. Ini di dalam Islam disebut dengan maklumun minad din bid-darurah. Semua orang dianggap tahu. Bahkan orang di luar Islam pun tahu. Saya rasa semua orang itu tahu. Bahkan orang kafir pun tahu bahwasanya orang Islam nggak boleh nyembah selain Allah. Orang Islam itu nggak boleh zina. Orang Islam itu nggak boleh makan bangkai. Ya, kalau zina mungkin, kalau bangkai mungkin Allah a'lam ya. Tapi kalau zina, bahkan orang kafir pun tahu gitu. Bahwasanya kita itu dilarang berzina gitu kan. Wa mithlu, dan contohnya adalah kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kul, katakanlah, lil mu'minin, kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, untuk menundukkan pandangan mereka, ghaddul basar, wa yahfadhu furujahum, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Nah, ini semua orang tahu. Semua orang tahu. Bahkan mungkin orang kafir juga tahu ya, kita itu diperintahkan untuk tidak mengumbar pandangan gitu. Tidak mengumbar pandangan. Hada umurun wadihatun ya'rifuha al-ami idza sami'aha. Maka kata Syekh Saleh, hadhihi, ini semua umurun wadihah, adalah perkara-perkara yang jelas, yang gamblang, ya'rifuha al-ami idza sami'aha, yang diketahui oleh orang awam apabila mereka mendengarnya. Jadi orang awam pun tahu maksud dari ayat-ayat tadi. Jadi nggak harus levelnya ulama, itu nggak harus. Kemudian kata Syekh Muhammad, wal mujtahidu huwal mausufu bikada wa kada awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Sedangkan mujtahid mutlak wal mausufu adalah oknum yang disifati bikada wa kada, dengan demikian dan demikian. Awsafan, yang mana sifat-sifat tersebut la'allaha, boleh jadi, la tujadu, tidak didapati tamatan sama sekali fi Abi Bakrin wa Umar, pada diri Abu Bakar dan Umar. Contohnya harus hafal sekian ratus ribu hadis gitu. Nah, itu sifat-sifat yang mungkin nggak ada pada Abu Bakar dan Umar gitu kan. Nah, kita lihat komentar dari Syekh Saleh. Catatan kaki nomor 30. Yad'una syurutan lil mustahidil mutlaki. Mereka membuat syarat untuk seseorang itu mencapai derajat mujtahid mutlak. Kadang latu jadi tamatan, tidak didapati secara sempurna sama sekali, fiman hum min afdolin nas, pada orang yang mereka itu termasuk golongan manusia yang paling utama, para sahabat. Contohnya apa? Misal Abu Bakrin wa Umar. Contohnya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar aja nggak lolos kriteria ini kan gitu kan. Berarti Abu Bakar dan Umar bukan mustahid mutlak dong. Nggak gitu juga ya. Wa hadhihi syurutu wada'uha min indi anfusihim. Dan syarat-syarat ini mereka mereka buat dari diri mereka sendiri. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Pertanyaan. Jadi ini namanya istifham.
Gitu. Istifham tapi inkari. Ya. Istifham tapi maknanya mengingkari. Afala yatadabburun. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ini celaan gitu ya. Celaan. Kok mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Nah, ayat ini amun lil muslimin. Mencakup seluruh kaum muslimin, nggak harus mustahid mutlak doang. Kalau kemudian dibilang bahwasanya Quran itu sama sekali nggak bisa dipahami oleh mustahid mutlak, maka orang-orang muslim ini kena ini semuanya. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Ini pertanyaan Allah yang tujuannya untuk kecaman. Maka kata Syekh Saleh, kullun ya'rifu minal Qur'ani ma yassarallahu lahu. Setiap orang itu bisa memahami Al-Quran ma yassarallahu lahu, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan bagi dia. Fal'ami, maka orang awam, yahsulu ala ma yastati'a. Itu bisa memahami Al-Quran ala ma yastati'a, sesuai dengan apa yang dia mampu. Wal muta'allimu, sedangkan muta'allim, pembelajar, santri, yahsulu ala ma yastati'a, juga bisa memperoleh Al-Quran, memahami Al-Quran ala ma yastati'u, sesuai dengan apa yang dia mampu. Warrasihu fil ilmi, sedangkan orang yang mendalam ilmunya, yang matang ilmunya, orang yang rasih, yang bersih gitu, di dalam ilmunya yahsulu ala ma yastati'a, juga bisa memperoleh apa yang dia mampu. Jadi masing-masing itu ada porsinya. Jadi nggak semua itu kemudian paham sama sekali tentang Al-Quran. Nggak usah ngomong sama sekali. Enggak. Ada hal-hal yang semua itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang tahu. Itu tadi yang disebut dengan maklumun minaddin bid-darurah. Oleh karena itu, kalau ada orang kemudian terjatuh pada sesuatu yang maklumun minaddin bid-darurah, itu alasan tidak tahu itu tidak diterima. Kenapa? Karena dianggap semuanya tahu. Contohnya misalkan tentang hukum wajibnya sholat. Kemudian ada orang yang tidak sholat. Kemudian ditanya, kok kamu nggak sholat? Saya nggak tahu kalau hukum sholat itu wajib. Itu tidak diterima. Kecuali kalau orang ini baru masuk Islam. Ya. Tapi kalau dari lahir Islam itu nggak diterima. Kenapa? Karena ini namanya maklumun minaddin bid-darurah. Semua orang dianggap tahu. Nggak harus ulama. Nggak harus ulama. Begitu juga dengan tauhid dan syirik. Kok kamu nyembah selain Allah? Ya, saya nggak tahu, nggak bisa. Ya nggak bisa ya. Itu kenapa? Karena sesuatu yang maklumun minaddin bid-darurah. Maka kita lihat anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Anzala, Allah menurunkan minas sama'i dari langit ma'an, air. Fasalat, maka mengalirlah audiyatun, lembah-lembah biqadariha, sesuai dengan kadarnya. Apa maksudnya kulwadin? Setiap lembah ya'khudhu minas sayli qadrahu. Setiap lembah itu mengambil aliran air dari hujan tersebut qadrahu, sesuai dengan kadarnya. Kalau lembahnya luas ya nampung airnya banyak. Lembahnya sempit sedikit, nampung airnya sedikit. Lembahnya gersang ya nampung airnya sedikit. Lembahnya subur ya nampung airnya banyak. Kadzalikal ilmu. Demikian juga ilmu. Anzalahullahu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Kullu qalbin ya'khudhu minhu biqadarin. Setiap hati itu jadi tempatnya ilmu. Hati itu tempatnya ilmu. Jadi tempat ilmu itu bukan di dhihn, bukan di otak, tapi di hati. Setiap hati ya'khudhu minhu biqadarin. Setiap hati itu mengambil ilmu itu sesuai dengan kadarnya. Qalbul ami wa qalbul muta'allimi wa qalbul alimi wa qalbur rasikhi fil ilmi. Qalbul ami, hatinya orang awam, wa qalbul muta'allim, hatinya santri pembelajar, wa qalbul alim, hatinya orang alim, wa qalbur rasikhi fil ilmi, hatinya orang yang bersih ilmunya, mendalam ilmunya. Kullu wahidin ya'khudhu biqadarihi. Setiap orang itu mengambil ilmu sesuai dengan kadarnya. Wa biqadari ma aqahullahu minal fahmi. Dan sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan minal fahmi, dari kepahaman. Dia pahamnya segitu, ya dia bisa ngambil segitu. Amma annahu la yafhamu syai'an minal Qur'ani ilal mustahidul mutlaq. Adapun bahwasanya tidak bisa memahami sedikit pun dari Al-Quran. Al-Quran sama sekali tidak bisa dipahami illa kecuali oleh mustahid mutlak. Jadi harus mustahid mutlak baru dia paham Quran.
fahadha kalamun ghairu sahihin, maka ini adalah ucapan yang tidak benar. Ya, jadi ucapan yang kurang tepat ya. Jadi kalau dibilang orang yang bisa paham Quran itu harus mustahid mutlak, selain mustahid mutlak maka nggak bisa sama sekali, maka ini kalamun ghairu sahih, ya. Perkataan yang nggak berdasar gitu ya, nggak berdasar. Kemudian wayaqulun, kemudian mereka mengatakan muhawalatu fahmil Quran minat taklifi bima la yastati', bima yustata'u, afwan. Kemudian orang-orang yang tadi membicarakan seperti itu, menebarkan syubhat seperti itu, mengatakan muhawalatu fahmil Quran, upaya atau usaha untuk memahami Al-Quran, berupaya untuk memahami Al-Quran, minat taklif, itu adalah merupakan bagian dari beban bima la yustato, yang tidak bisa digapai, ya, tidak bisa diraih. Jadi mereka mengatakan usaha untuk memahami Al-Quran itu taklif bima la yustato, sesuatu yang nggak bisa diraih gitu. Taklif, beban yang nggak bisa dipikul. Wa syurutul lati dzakaraha ulama'u wa qalu la budda an tatawaffara fil mufti yuridu biha al mustahid mutlak. Dan syarat-syarat allati yang dzakaraha ulama, yang telah disebutkan oleh para ulama, wa qalu, dan para ulama katakan la budda, harus, an tatawaffara, supaya terpenuhi, fil mufti, di dalam diri mufti, yuridu nabiha, yang mereka maksud adalah mustahid mutlak. Wala yuriduna annaha la budda an tatafaffara fi kulli man yuridu an yatadabbarul Quran. Jadi yang disebut dengan harus terpenuhi syarat-syarat mufti, dia harus paham ini, harus ini, itu pada diri mustahid mutlak. Wala yuriduna annaha la budda, bukanlah yang mereka maksud la budda, wajib an tatafaffara, untuk terpenuhi syarat-syarat tadi, fi kulli man yuridu an yatadabbarul Quran wa yastafida minhu. Supaya terpenuhi fi kulli, pada setiap orang yang ingin untuk mentadaburi Al-Quran dan mengambil faedah darinya. Bukan. Jadi yang dimaksud adalah kalau orang itu mau jadi mufti, kamu mau jadi mufti, mau jadi orang yang ditanya permasalahan-permasalahan agama, iya, itu dia harus terpenuhi syarat-syarat itu. Dia harus terpenuhi, diantaranya misalkan dia harus paham bahasa Arab dengan dengan cabang-cabang ilmunya, dia paham Quran, kemudian dia paham ulumul Quran, dia paham hadis, dia hafal hadis dan sebagainya. Nah, itu syarat bagi seorang mufti. Seorang yang dijadikan rujukan untuk bertanya. Bukan semua orang yang pengen mengambil faedah dari Al-Quran atau mentadaburi Al-Quran. Semua orang yang mau mentadaburi Al-Quran ya nggak harus terpenuhi syarat itu, kasihan nanti. Ya. Semua orang nanti waktunya habis gitu kan. Cuma kemudian dia itu syurutun, kemudian itu adalah syarat li istinbatil ahkami al-ghamidati al-khafiyah. Syarat-syarat yang disebutkan itu adalah syarat li istinbatil ahkam, untuk mengambil kesimpulan hukum al-ghamidah, yang ghamid, yang samar. Gumdun itu, taghammado itu artinya mendung, tertutup. Al-khafiyah, dan samar. Jadi syarat yang disebutkan itu bukan untuk semua orang kemudian dia nggak bisa memahami Al-Quran, bukan, tapi untuk istinbat ahkam, mengambil kesimpulan hukum. Nah ini bagusnya Syekh Soleh ya, beliau ini fair gitu. Kalau orang mau ngambil istinbat hukum, apa hukumnya, misalkan hukum sholat, kemudian menjadikan orang yang masbuk itu imam, misalkan begitu. Nah ini sesuatu yang seperti ini harus seorang yang terpenuhi syarat-syaratnya, nggak bisa semua awam kemudian ya begini, pokoknya hadisnya begini. Kenapa? Karena dia mungkin bahasa Arabnya nggak paham, kemudian dia nggak tahu cara istinbat hukum, dia nggak pernah belajar usul fikih, dia nggak pernah belajar
qawaid fikih, kemudian dia bilang ini dalilnya seperti ini, harusnya seperti ini, nggak bisa. Karena itu apa? Karena itu ahkam al-ghamidah, sesuatu yang berat, yang samar. Tapi kalau yang tadi, apa hukumnya zina, ya semua orang tahu. Apa hukumnya berbuat syirik, semua orang tahu. Apa hukumnya menyembah selain Allah, semua orang tahu. Jadi nggak bisa itu. Jadi kalau yang seperti itu semua kalau sesuatu yang maklumun minad din bid-darurah, yang jelas-jelas tadi hukum zina, kemudian hukum berbuat syirik, menyembah selain Allah, dan seterusnya, itu semua orang dianggap tahu. Jadi nggak harus mujtahid mutlak. Tapi kalau yang tadi, nah itu harus terpenuhi syarat-syarat. Jadi orang harus tahu diri gitu kan. Contoh misalkan tentang hukum orang yang di dalam surat Al-Jumu'ah itu ya. Kalau teman-teman pernah membaca surat Al-Jumu'ah, fa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Jadi idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila dipanggil untuk sholat di hari Jumat, maka segeralah untuk menuju zikir kepada Allah wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Kata-kata dzarul bai', tinggalkan jual beli, kemudian ini jadi permasalahan. Apa hukum orang yang jual beli ketika adzan Jumat itu sudah dikumandangkan? Nah, apakah haram? Kalau haram, status jual belinya bagaimana? Apakah status jual belinya kemudian jadi jadi batal? Kemudian akadnya itu akad rusak. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam. Ya pokoknya dalilnya begitu. Wah, dzarul bai', tinggalkan jual beli, nggak begitu. Ya semua orang nggak semua orang bisa. Kalau untuk yang seperti itu nggak semua orang bisa. Tapi kalau yang tadi semua orang bisa. Tentang misalkan hukum zina itu semua orang tahu. Ya. Jadi ada porsinya masing-masing. Walaysat syartan fi fahmil umuril wadihati. Bukan syarat untuk memahami perkara-perkara yang jelas. Mislut tauhid, contohnya tauhid, wasyirki, hukum syirik, wal wajibati al-dhahirati, kewajiban-kewajiban yang dhahirah. Hukum sholat 5 waktu, hukum puasa Ramadan, hukum zakat fitrah, hukum haji, wal muharramati dhahirah, dan hukum keharaman-keharaman yang dhahirah juga, yang jelas, apa hukumnya zina, apa hukumnya makan babi dan sebagainya. Itu semua orang tahu dianggap. Tapi kalau istinbat hukum itu semua orang nggak bisa semua orang masuk ke dalam ranah itu. Jadi ini kita harus fair gitu ya. Kemudian kita lihat wa man talabal huda minhuma fa huwa imma zindikun wa imma majnunun. Dan barang siapa yang mencari petunjuk dengan Al-Qur'an dan Sunnah untuk hal-hal yang jelas tadi ya, untuk hal-hal yang jelas ini di garis bawahi, untuk hal-hal yang jelas, yaitu tentang hukum tauhid, hukum syirik, hukum sholat 5 waktu, hukum puasa Ramadan, itu dia kemudian dia bilang ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah, kemudian langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, fahuwa imma zindikun au majnun, maka dia anggap zindik atau majnun. Zindik itu orang yang maksiat, majnun itu orang gila. Jadi orang yang nyari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah untuk hal-hal yang syirik, misalkan hukum sedekah bumi itu gimana? Ya syirik Pak. Itu dalilnya ada di dalam Al-Quran. Kamu nggak bisa, kamu itu orang awam, nggak boleh ngomong sedekah bumi itu, sedekah laut itu syirik. Itu ngasih makan ikan gitu. Masa ngasih makan ikan kepala kebo gitu kan? Nah itu dibilang zindik majnun, nggak bisa. Nah ini yang bisa, semua orang bisa untuk memahami yang seperti itu. Tapi kalau untuk yang tadi itu nggak bisa. Kenapa disebut zindik atau majnun? Li ajli su'ubati fahmihima. Karena sulit untuk memahami Al-Quran dan Sunnah secara langsung dalam hal-hal yang ma'lumun minatin bidarurah tadi, tentang hukum-hukum syirik, hukum-hukum ini. Nah, itu dibilang nggak bisa, kamu nggak bisa, kamu nggak boleh. Fa subhanallah bihamdi, maka subhanallah bihamdi. Berapa banyak bayyanallahu subhanahu wa ta'ala syar'an wa qadran, berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran syara'an, baik secara syariat, wa qadran, baik secara qadran, secara fakta, wa khalqan wa amran, baik secara khalqan, orangnya ada, wa amran, dan secara perintah, fi raddi untuk membantah hadis syubhati al-mal'unati min wujuhin syata, untuk membantah syubhat-syubhat yang terlaknat dari segala sisi.
Jadi yang subhat itu disebut subhat tadi itu ya, nggak bisa memahami Al-Quran kecuali orang yang telah mencapai derajat mustahid mutlak. Kemudian yang memahami Al-Quran dan Sunnah itu dianggap zindik atau majnun. Padahal ada yang bisa dipahami oleh orang awam. Nah ini disebut syubhat. Kenapa? Karena zaman beliau itu seperti itu. Kita dibilang minta-minta kepada kuburan dan sebagainya itu dibilang syirik. Itu kemudian orang-orang yang dianggap ulama itu marah. Kamu itu siapa? Saya ini ulama. Gitu. Saya paham Quran dan Sunnah. Kamu nggak paham. Gitu. Enggak. Kalau itu semuanya bisa paham, gitu. Kamunya berarti yang nggak paham, gitu. Nah, balagot ila haddi daruratil ammah, yang telah mencapai batasan daruratil ammah. Maklumun minaddin bidururah. Semua orang paham. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi mayoritas orang la ya'lamun, tidak memahaminya. Bagaimana firman Allah dalam surat Yasin, kita lihat ya, dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala ini beliau bawakan surat Yasin ayat 7 sampai ayat 11 ya. Ayat 7 sampai ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu ay wajaba ala aktsarihim. Sungguh telah wajib atas mayoritas mereka, itu orang-orang yang enggak mau memahami Al-Qur'an. Maksudnya Al-Quran itu memerintahkan untuk bertauhid. Al-Quran itu memerintahkan untuk menjauh syirik. Maka orang-orang yang melakukan kesyirikan akbar, dia memberikan ibadah kepada selain Allah, memberikan sesajian, minta-minta kepada selain Allah, kepada siapapun itu, dalam keadaan orangnya itu sudah mati misalkan, dan tidak mampu. Kemudian dia bilang, kamu itu nggak paham Al-Quran. Maka orang-orang ini adalah orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu memerintahkan untuk itu. Maka kita lihat laqad haqqal qawlu, maka sungguh telah wajib atas mayoritas mereka bil adab, dengan adab. Fahum la yu'minun. Kan tetapi mereka la yu'minun, tidak mau beriman. Ai aktar. Mayoritas mereka tidak mau beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan. Inna sungguhnya kami telah menjadikan pada leher mereka aglal, belenggu, biantu dhamma ilaihim al-aidi li'annal ghula yajma'ul yad ilal unuq. Kenapa? Karena yang namanya belenggu itu mengumpulkan tangan gitu ya. Tangannya jadi satu. Kemudian li'annal ghula yajma'ul yad ilal unuq. Kemudian itu ditaruh di unuq, di leher. Fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Maka dia, tangan tersebut, tangan yang sudah dibelenggu tersebut, ilal adqan, ke dagu. Adqan ini jam'u daqan, jamak dari dagu. Fahum mukmahun. Maka mereka kan mukmahun. Ai rafi'una ru'usahum. Kepalanya terangkat. Gara-gara tangannya itu ditaruh di dagu. La yastati'una hifdhoha. Nggak mampu untuk menundukkan kepalanya. Wahada tamsil. Nah ini bukan makna sebenarnya, ini tamsil. Ini perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan yang dimaksud adalah li'annahum la yad'anuna lil iman wa la yahfaduna ru'usahum lahu. Karena mereka itu tidak mau tunduk untuk beriman dan kepalanya itu tidak mau taat untuk beriman. Wa ja'alna min baini aidihim saddan, dan kami jadikan di depan mereka dinding, wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka dinding. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami tutupi mereka, maka mereka pun tidak bisa melihat. Sawaun alaihim andartahum. Ya. Sama saja apakah mereka itu andartahum, kamu beri peringatan, am lam tunzirhum, atau kamu tidak beri peringatan, la yu'minun, tidaklah mereka akan beriman. Innama tunziru manitaba dzikra, hanyalah peringatan itu bermanfaat bagi orang yang mengikuti adzikr. Adzikr ini apa? Al-Quran. Wa khasyir rahmana bil ghaib, dan takut kepada Allah yang maha ghaib. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah berita gembira kepada mereka dengan ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga. Kita lihat catatan kaki nomor 31. Ya.
Hadil ayatu fil mu'ridina an tadabburil Qur'an, an tadabburi kalamillah wa kalami Rasul. Ya. Ayat ini pada orang yang berpaling dari mentadaburi Al-Qur'an dan ucapan Rasulullah. Wa fi akhiriha, dan pada akhir ayat, alladzi manallahu alaihi wa huwa, itu yaitu orang yang Allah berikan anugerah kepada mereka, yaitu orang yang seperti apa? Manittaba dzikra, orang yang mengikuti Al-Qur'an wa khasyiyar rahman, dan takut kepada Allah. Hada mathalun lil fariqaini. Ini adalah perumpamaan bagi dua golongan. Yaitu apa? Golongan yang enggak mau mentadaburi Al-Qur'an dan golongan yang mau mentadaburi Al-Qur'an. Yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an itu ngomongnya bagaimana? Al-Qur'an itu tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang begini dan begini. Kemudian akhirnya mereka ketika terjatuh kepada syirik, mereka akan bilang, oh kamu yang nggak ngerti gitu. Nah, sama golongan yang mau mentadaburi Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Kita lihat catatan kaki nomor 32 yang terakhir, khatamar risalata bimithli ma bada'aha bihi bihamdillahi wa salati wa salami ala rasulih. Penulis menutup tulisannya dengan sebagaimana apa yang beliau mulai. Dengan apa? Dengan memuji Allah, bersalawat kepada dan salat kepada Rasulullah. Wa hadza min mahasinit ta'lif wa ta'lim, dan ini termasuk bagusnya tulisan dan pengajaran. Wa dzalika bistana'i 'alallahi awwalan wa akhiran. Itu bagaimana? Yang bagus dengan memuji Allah di awal dan di akhir pelajaran. Wassalatu wassalamu ala rasulihi muallimil khairi wad da'i ilallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa man ihtada bi hadihi wa sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Salawat dan salam atas Rasulnya yang mengajarkan kebaikan dan yang mengajak kepada Allah yang mengajak kepada Allah sallallahu alaihi, semoga Allah memberikan salawat kepadanya, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, waman, dan kepada orang yang ihtada bihadihi, mengambil petunjuk dengan petunjuknya, wasaro ala nahjihi, dan berjalan di atas petunjuk beliau, di atas manhaj beliau, wa tamassaka, dan berpegang teguh bisunnatihi, dengan sunnahnya, ila yaumiddin, hingga hari pembalasan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai kitab dari Syarah Ushul Sittah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Wa iyyakum.